Hi, welcome to English Learning Podcast. Because this is my first podcast, let me introduce myself first. My name is Shima Putri Firdausi, just call me Shima, and I am a 7th semester college student at PGRI Wiranegara University. Okay, we are going to talk about personal letter. Mungkin di buku sudah dijelaskan secara umum mengenai personal letter dan sebagian dari kalian sudah tahu mengenai apa sih personal letter itu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat menggunakan language switching dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris maupun sebaliknya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Personal letter atau surat pribadi yaitu surat yang ditulis pribadi untuk individu yang lain, yang mana dalam bahasa Inggris bisa disebut a letter written personally to another individual. Biasanya surat ini ditujukan untuk orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, kerabat, dan orang terdekat lainnya. Personal letter juga punya banyak jenis loh, di antaranya ada yang pertama, pen pal letter, atau surat untuk sahabat pena. Yang kedua, fan mail atau surat untuk seseorang yang kita idolakan. Yang ketiga, ada love letter, yaitu surat untuk orang yang kita cintai atau biasa disebut surat cinta. Yang keempat, farewell letter, yaitu surat perpisahan. Yang kelima, ada get well letter atau surat untuk orang yang sedang sakit. Yang keenam, condolence letter atau surat untuk turut berduka cita. Yang ketujuh, ada congratulations letter atau surat untuk memberikan selamat atas kebahagiaan atau pencapaian seseorang. Yang kedelapan, thank you letter, yaitu surat ucapan terima kasih. Yang kesembilan, yaitu holiday or celebration letter, yaitu surat untuk menceritakan liburan atau hari perayaan. Nah, ada juga bagian-bagian surat pribadi dalam bahasa Inggris yang harus kita ketahui sebelum memulai untuk menyusunnya. Yang pertama, ada date atau tanggal ketika surat ditulis. Yang kedua, ada place atau address, yaitu lokasi di mana kamu menulis surat itu. Yang ketiga, ada salutation and name atau sapaan dan nama orang yang dituju. Yang keempat, ada introduction atau pembukaan dari surat yang biasanya diisi dengan menanyakan kabar ataupun menyinggung surat yang sebelumnya. Yang kelima, ada body of letter, yaitu bagian utama dari surat dan kamu bisa menuliskan apapun yang ingin disampaikan. Yang keenam, ada closure atau closing atau conclusion, yaitu bagian ini menunjukkan bahwa surat akan selesai atau bagian kesimpulan. Yang ketujuh, ada complimentary clause, yaitu dapat menggunakan ekspresi-ekspresi pendek seperti I love you, sincerely yours, love. Jadi, bagian ini merupakan salam penutup. Yang kedelapan, ada signature, yaitu berisi tanda tangan atau inisial dari pengirim. Yang kesembilan, yaitu postscript atau PS, dapat berisi pesan tambahan yang tidak tertulis. Nah, yang terakhir, kita harus mengetahui nih unsur kebahasaan atau language features dari surat pribadi. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada focus on exchanging personal current news, feelings, and conditions. Artinya, fokus pada tukar kabar pribadi, entah tentang berita terbaru, perasaan kita, ataupun kondisi kita. Yang kedua, ada use of pronoun, simple present tense, and past tense. Jadi, pada personal letter ini menggunakan kata ganti, simple present tense, dan juga past tense. Yang terakhir yaitu use informal greetings or salutations, menggunakan salam yang tidak formal atau lebih santai. So, that is a little explanation about personal letter. I hope you can catch what I said. If you're still confused, just read the book again or come to your English teacher so you can more understand about the topic. So, thank you for listening this podcast and see you. Bye.